Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummul Fatimah dari kelas I PGMI semester 3 dengan NPM 19111000222. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang jurnal saya tentang filsafat pendidikan Islam. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Andre Tiono Kurniawan, MPDI, yang berjudul Epistemologi dalam Filsafat Pendidikan Islam. Dengan abstrak, filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan atas ajaran-ajaran agama Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah pembahasan tentang hakikat kemampuan Muslim untuk dapat dibina, dikembangkan, dan dibimbing sehingga menjadi manusia yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Epistemologi adalah bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas dan metode, dan kesahihan pengetahuan. Sehingga dalam kesempatan kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai sumber-sumber epistemologi. Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencari kebenaran. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada, tetapi selalu mencari dan mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan bertanya-tanya untuk mendapatkan jawaban. Pendahuluan. Epistemologi adalah kata lain dari filsafat. Ilmu berasal dari bahasa Latin episteme, berarti konske, yaitu pengetahuan, dan logos berarti teori. Jadi, epistemologi berarti teori pengetahuan atau teori tentang metode, cara dan dasar dari ilmu pengetahuan atau studi tentang hakikat tertinggi, kebenaran dan hakikat manusia. Dalam filsafat, epistemologi merupakan filsafat yang meneliti asal, struktur, metode-metode, dan kesahihan pengetahuan. Istilah epistemologi pertama kali dipakai oleh G.F. Ferrier Institutes of Metaphysics 1854 yang membedakan dan dua cabang filsafat, yaitu epistemologi dan ontologi. Pembahasan berikut adalah pendapat menurut beberapa aliran filsafat mengenai epistemologi. Epistemologi idealisme. Epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan lebih berfokus pada isi yang secara objektif menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada subjek didik untuk mampu menggerakkan jiwanya pada ragam realitas yang akan memperkukuh cara berpikir dan analisisnya terhadap keseluruhan realitas pengalamannya. Pribadi idealis adalah pribadi yang peka terhadap realitas di sekitarnya, sehingga tidak satu pun kejadian yang dilihat dan didengarnya luput dari pikirannya. Epistemologi realisme. Epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditunjukkan pada hal-hal yang berkenaan dengan ragam persoalan pendidikan seperti mengenai realitas peserta didik, pendidik, dan isi pendidikan, strategi, dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Epistemologi pragmatisme
Menurut kaum pragmatisme, tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi, nilai pengetahuan dilihat dari kadar instrumentalnya yang akan membawa pada akibat-akibat, baik yang setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide pikiran dalam dunia pengalaman nyata. Menurut kaum paradigma, guru harus mengkonstruksi institusi belajar dengan menempatkan problem tertentu yang pemecahannya akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih baik akan lingkungan sosial dan fisik mereka. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal yang saya buat adalah epistemologi adalah kata lain dari filsafat ilmu, berasal dari bahasa Latin. Episteme berarti konstele, yaitu pengetahuan, dan logos berarti teori. Jadi, epistemologi berarti teori pengetahuan atau teori tentang metode, cara dan dasar ilmu pengetahuan atau studi tentang hakikat tertinggi, kebenaran, dan batasan ilmu manusia. Epistemologi mempersoalkan kebenaran pengetahuan. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang telah memenuhi unsur-unsur epistemologis yang dinyatakan secara sistematis dan logis. Epistemologi pendidikan adalah filsafat tentang sumber-sumber pendidikan dan seluk-beluk pendidikan. Epistemologi diperlukan dalam pendidikan antara lain dalam hubungannya dengan penyusunan dasar kurikulum, pengetahuan apa yang harus diberikan pada anak didik diajarkan di sekolah, dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan cara menyampaikannya seperti apa. Semua itu merupakan kajian epistemologi pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang jurnal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.